Belum sempat kabur, pembunuh bos Tumang Boyolali ditangkap di Terminal Tirtonadi Solo. Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali, Bayu Handono, 36, berakhir di Solo. Pelaku berinisial IR, 27, alias Irwan tersebut telah diamankan polisi di area parkir Terminal Tirtonadi Solo, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Warga Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen itu hendak melarikan diri. Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan penangkapan pembunuh bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali itu dilakukan bersama tim gabungan. Itu melibatkan Resmob Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, pengusaha kerajinan tembaga Tumang Boyolali ditemukan tewas di dalam rumahnya, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Bayu Handono, 36, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali. Korban pertama kali ditemukan oleh dua orang temannya. Keduanya merasa curiga dengan korban yang tak mengaktifkan HP-nya sejak Kamis. Setelah sempat melihat kondisi di dalam rumah, salah satu teman korban kemudian menangis di depan rumah korban. Bersama tetangga lain, mereka pun kemudian menuju pintu belakang. Ternyata kondisi dalam rumah korban yang sudah berantakan. Jasad korban ditemukan tertelungkup di sebelah kanan pintu arah dapur.
Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga tumbang Boyolali berakhir di Solo. Pelaku berinisial IRW 27 tahun tersebut telah diamankan polisi di area parkir Terminal Tirtonadi Solo pada Sabtu 4 Mei. Warga Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut hendak melarikan diri. Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, mengatakan bahwa penangkapan pembunuhan bos kerajinan tembaga tumbang Boyolali itu dilakukan bersama tim gabungan. Itu melibatkan Resmo Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, pengusaha kerajinan tembaga tumbang Boyolali ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Jumat lalu. Bayu Handono ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisan, Kecamatan Boyolali. Korban pertama kali ditemukan oleh dua orang temannya. Keduanya merasa curiga dengan korban yang tidak mengaktifkan handphonenya sejak hari Kamis. Setelah sempat melihat kondisi di dalam rumah, salah satu teman korban kemudian menangis di depan rumah korban. Dia yang sebetulnya kebetulan melintas kemudian mendatangi teman korban tersebut. Bersama tetangga lain dan dua temannya tersebut, mereka menuju ke pintu belakang rumah korban. Dari pintu belakang yang memiliki jendela kaca tersebut, mereka melihat kondisi di dalam rumah yang ternyata ditemukan kondisi rumah korban sudah berantakan. Selain itu, dia juga melihat adanya darah yang membekas di lantai. Jasad korban ditemukan tertelungkup di sebelah kanan pintu arah dapur. Dan belakangan diketahui bahwa pembunuhan berencana tersebut ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Korban dan pelaku kerap kali berhubungan badan layaknya suami istri. Pelaku bertindak atau berperan sebagai laki-laki, sementara korban sebagai wanita. Kamu datang ke rumahnya? Iya, Disuruh apa? suruh datang ke rumahnya, ngajak ketemuan kan. Oh, dia kangen sama kamu. Peranan kamu apa kok kamu kangen sama dia? Dianya kangen sama saya, Pak. Kangen untuk apa? Kangen untuk melakukan hubungan tersebut, Pak. Hubungan tersebut hubungan apa? Hubungan ini Hubungan kayak suami istri, Pak. suami istri. Kamu berapa kali hubungan suami istri dengan dia? 4 kali, Pak. 4 kali. Yang terakhir ini, Pak. Oh, yang terakhir ini. Iya. Terakhir kamu akan hubungan berapa kali? Terakhir 2 kali, Pak. 2 kali. Iya. Keberapa? Kisaran jam setengah 10-an. Musuhan. Kamu kan Iya. laki-laki. Saya Kamu laki-laki. Iya. Beban bahkan sebagai wanita. sebagai wanita. Untuk menjadi laki-laki dan perempuan, kesepakatan memang sifatmu Iya, Pak. itu Iya, Pak. ya itu memang kamu laki-laki. Iya, saya laki-laki lagi. Oh gitu. Kenapa kamu pun Karena saya ingin menguasai harta korban, Pak. sebelumnya punya niat kau kuasai korban harta? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini, Pak. Pas mau Yang nyiapin duit siapa? saya, Pak, Dari mana duit? dari tempat kerja. Kerja. Artinya kamu sebelum mengadakan hubungan Iya. sudah menyiap. Sudah, Pak. Sudah. Untuk apa duitnya? Untuk membunuh dia, Pak. Oh, sudah rencanakan bunuh. Iya, Pak. Jadi sebelum kau bunuh, kamu berhubungan badan? Iya, Pak. Oke, motor suami. Kamu pernah? Belum sempat kabur, pembunuh bos Tumang Boyolali ditangkap di Terminal Tirtonadi Solo. Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali, Bayu Handono, 36, berakhir di Solo. Pelaku berinisial IR, 27, alias Irwan tersebut telah diamankan polisi di area parkir Terminal Tirtonadi Solo, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Warga Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen itu hendak melarikan diri. Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan penangkapan pembunuh bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali itu dilakukan bersama tim gabungan. Itu melibatkan Resmo Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Sebelumnya,
pengusaha kerajinan tembaga Tumang Boyolali ditemukan tewas di dalam rumahnya, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Bayu Handono, 36, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali. Korban pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Keduanya merasa curiga dengan korban yang tak mengaktifkan HP-nya sejak Kamis. Setelah sempat melihat kondisi di dalam rumah, salah satu teman korban kemudian menangis di depan rumah korban. Bersama tetangga lain, mereka pun kemudian menuju pintu belakang. Ternyata kondisi dalam rumah korban yang sudah berantakan. Jasad korban ditemukan tertelungkup di sebelah kanan pintu arah dapur.
Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga tumbang Boyolali berakhir di Solo. Pelaku berinisial IRW 27 tahun tersebut telah diamankan polisi di area parkir Terminal Tirtonadi Solo pada Sabtu 4 Mei. Warga Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut hendak melarikan diri. Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, mengatakan bahwa penangkapan pembunuhan bos kerajinan tembaga tumbang Boyolali itu dilakukan bersama tim gabungan. Itu melibatkan Resmo Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, pengusaha kerajinan tembaga tumbang Boyolali ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Jumat lalu. Bayu Handono ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisan, Kecamatan Boyolali. Korban pertama kali ditemukan oleh dua orang temannya. Keduanya merasa curiga dengan korban yang tidak mengaktifkan handphone